Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryono, Stambuk G70118163 dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustiani, Stambuk G701118024. Bismillah. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme kerja obat Kombantrin terhadap cacing. Nah, seperti pada gambar, itu pada saat diberikan obat Kombantrin yang dimana mengenai pada cacing itu, maka terjadi interaksi itu paralisis plastik dan paralisis flasid. Di mana pada paralisis flasid ini dia hanya memberikan efek kepada cacing berupa otot-otot cacing itu lemah dan lunglai. Jadi dia tidak melumpuhkan tapi dia hanya melemahkan. Nah, kalau pada paralisis plastik dia bekerja dengan cara melumpuhkan. Dia melumpuhkan otot-otot cacing secara umum maupun secara lokal. Nah, pada saat cacing mengalami kelumpuhan, maka cacing tersebut akan dikeluarkan dalam usus melalui feses itu dengan dorongan dari gerakan peristaltik pada usus. Nah, itu pada saat dikeluarkan melalui feses dari usus dengan gerakan peristaltik tersebut, cacing tersebut keluar melalui feses dalam bentuk utuh, yang artinya masih dalam bentuk seperti cacing pada umumnya, yang seperti masih hidup begitu. Nah, terus ada juga zat aktif dari antelmintik yang bisa menyebabkan kematian pada cacing, yang dimana kerjanya itu dia dengan menghambat enzim yang merupakan serapan nutrisi dari cacing, di mana enzim tersebut itu merupakan dia bahan untuk nutrisi dari cacing tersebut. Ya, baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai obat-obatan yang dapat memusnahkan cacing atau membunuh cacing. Nah, di percobaan kali ini kami menggunakan 3 obat, yaitu yang pertama piperazine citrat, eh, bendazelo, terus yang ketiga itu peperantel pemach. Nah, obat ini sendiri memiliki indikasi, dosis, farmakokinetik, dan mekanisme kerjanya masing-masing. Nah, saya akan menjelaskan mengenai obat yang pertama, yaitu benzezolane. Nah, obat ini sendiri memiliki indikasi yaitu askariasis atau infeksi cacing tambang atau trinsikulosis. Nah, obat ini sendiri bekerja dengan cara menghambat pembentukan mikrotubulus cacing secara selektif dan irreversibel. Nah, hingga dapat menyebabkan menghalangi penyerapan glukosa dan nutrisi lain dalam cacing, dan akibat penghambatan tersebut maka reproduksi telur dan cacing akan mengalami kematian atau kelumpuhan. Nah, obat ini sendiri diabsorpsi buruk dan diserap melalui saluran GT. Nah, distribusi obat ini melintasi sawar darah otak atau sawar darah otak dan memasuki ASI. Nah, metabolisme dari obat ini sendiri dengan cara dimetabolisme di luar hati melalui efek freeze and pass. Nah, obat ini diekskresikan atau keluar melalui feses, terutama melalui feses, 2% melalui urin, dan dalam waktu paru eliminasi yaitu sekitar 3 sampai 6 jam. Nah, obat ini sendiri memiliki dosis yaitu 100 mg dosis untuk dewasa, dapat diulang bila perlu 2 sampai 3 kali jika belum mengalami perubahan. Nah, ada juga dosisnya yaitu dosis tunggal yaitu 500 mg, juga dapat diulang jika
dosisnya pada anak-anak itu kurang lebih pada anak-anak yang berusia 2 tahun. Nah, obat yang kedua yaitu parenteral PMAH. Nah, parenteral PMAH ini sendiri memiliki indikasi yaitu cacingan akibat infeksi. Nah, obat ini memiliki dosis 4 mg dosis dewasa per kg per hari. Nah, bisa lebih dengan 19 mg untuk dosis dewasa. Nah, obat ini sendiri bekerja dengan cara depolarisasi atau neuron transmitter blocker dengan cara menghambat kolieksigenase hingga menyebabkan kejang pada cacing. Nah, obat ini diabsorpsi sedikit penyerapan dan dimetabolisme sebagian di hati dengan puncak plasma sekitar 1-2 jam. Nah, obat ini sendiri diekskresikan melalui feses yaitu 50% melalui feses dan 7% melalui urin. Nah, obat ini termaksud golongan obat antihelimintik. Nah, obat yang ketiga yaitu piperazine citrat. Nah, obat ini sendiri memiliki indikasi yaitu cacing kremi dan cacing galang. Nah, obat ini memiliki dosis 4-5 gram sebagai dosis tunggal, diulangi sehari bisa dalam 14 kali dan 2-25 mg sehari untuk 7 hari, dapat diulang 2 kali sehari dalam 7 hari. Nah, obat ini bekerja dengan cara menekan atau menghasilkan blue neuron muskular yang mana mengakibatkan kelumpuhan pada otot cacing hingga dapat mengakibatkan copotnya dan cacing akan keluar melalui feses. Nah, obat sendiri ini diabsorpsi dengan mudah melalui GCT per oral. Nah, distribusi obat ini sendiri didistribusikan ke dalam ASI. Ekskresi dari obat ini sendiri yaitu melalui urin sebagai metabolitnya. Baiklah, itulah paparan dan penjelasan yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.